Halo semuanya, selamat datang di my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang mikroprosesor bersama saya, Wisdawati Simangunsong dari kelas TIM 1903 di Universitas Budi Dharma, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, mulai aja. Struktur dan arsitektur mikroprosesor. Nah, kita lihat di bawah ini sudah ada gambar blok diagram sistem mikroprosesor yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu close, microprocessor unit, ada ROM, ada RAM, modul I/O, dan databus. Nah, di ROM ini berfungsi untuk mengakses, dan bukan hanya untuk mengakses saja, dia juga bisa membaca dan menulis sama seperti kita. Oke, ROM berfungsi mengakses yang kemudian menghubungkan ke data atau ke saluran databus, yang artinya terminal. Databus itu adalah terminal ya guys. Terus dia terhubung ke modul I/O, dan di mikroprosesor ini adalah singkatan dari prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang dimana mikroprosesor ini adalah berbentuk chip, dan kemudian merek prosesor yang banyak digunakan yaitu AMD, Apple, Series VIA, IBM, IDT, dan Intel. Kemudian karakteristik mikroprosesor. Karakteristik penting dari mikroprosesor yaitu ukurannya, ukuran bus data internal atau internal data bus size. Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit. Yang dinyatakan dari mikroprosesor itu adalah jumlah bitnya yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesornya. Terus yang kedua ada ukuran bus data eksternal. Nah, yang pertama tadi internal yang di dalamnya, terus eksternal, yang kedua eksternal yang di luarnya. Jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Ketiga, ukuran alamatnya, dan ketiga ini diukur ukuran alamat memori atau disebut memory address size, jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Keempat, ada kecepatan clock, kecepatan waktu, atau clock speed rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Yang kelima, ada fitur-fitur spesialnya. Special features, fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan, floating point, multimedia, dan sebagainya. Kemudian ada komponen mikroprosesor, yaitu mikroprosesor mempunyai beberapa bagian, diantaranya register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, algoritma atau logic unit yang berfungsi untuk perintah logika dan operasi aritmatika. Yang keempat, ada timing and control unit berfungsi untuk mengambil dan mendekodekan instruksi memori program.
masuk ke fungsi mikroprosesor. Nah, di fungsi mikroprosesor ada fungsi utamanya, yaitu mikroprosesor sebagai unit mengendalikan seluruh sistem mikroprosesor. Dan yang keduanya, beberapa fungsi lain dari mikroprosesor yaitu mengambil instruksi data dari memori, memindahkan data ke memori, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi, menyediakan pewaktuan siklus kerja sistem mikroprosesor. Dan yang ketujuh ada mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan ya. Terus ini ada 5 macam mikroprosesor yang terdiri dari 5 macam mikroprosesor, yaitu mikroprosesor 4 bit yang pengeluaran Intel yang paling pertama. Terus ada yang kedua, mikroprosesor 8 bit, produk yang memiliki nilai komersial. Intel mengembangkan mikroprosesornya. Yang ketiga, mikroprosesor 16 bit yang berkembang akibat kebutuhan memori yang lebih besar. Mikroprosesor 32 bit, perkembangan aplikasi software memerlukan kecepatan mikroprosesor yang lebih tinggi. Dan mikroprosesor 64 bit yang paling tinggi, prosesor yang memiliki label PS atau 80586. Namun Intel memutuskan untuk tidak menggunakan label pada nomor dikarenakan sulit memetakan angka yang terlalu banyak. Kita ke cara kerja pada mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki cara kerjanya tersendiri, yaitu dia pada sistem mikroprosesor prinsip kerjanya berada pada mengolah data, memasukkan, yang kemudian menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Proses pengolahan berfungsi sebagai instruksi program. Dan kedua, mikroprosesor memiliki bahasa pemrograman yang berbeda-beda, namun prinsipnya memiliki dasar mikroprosesor yang sama halnya seperti kita Indonesia memiliki banyak suku yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda, namun kita tetap Indonesia, satu bangsa dan satu negara. Asik. Sama seperti halnya politik ya, masuk kepada politik guys. Nah, mikroprosesor memiliki bagian untuk mengerjakan fungsi-fungsi sebagai logika dan aritmatika untuk menyimpan data sementara. Terus ada arsitektur mikroprosesor yang memiliki dua bagian. Arsitektur mikroprosesor memiliki dua bagian, yaitu internal software design dan external software design. Internal software design ini ada 3 model arsitektur pada perangkat lunak mikroprosesor, yaitu CISC, Set Instruksi Komputer Kompleks. CISC adalah bentuk rancangan mikroprosesor yang kegunaannya tidak hanya satu jenis saja guys. Berarti dia bisa ke semua jenis. Terus ada RISC, Reduced Instruction Set Computer, adalah rancangan instruksi yang lebih berfokus dalam memiliki nilai fungsi yang tinggi. Oh, berarti kalau yang RISC ini dia lebih fokus kepada nilai yang tinggi gitu, yang dia rancangan instruksinya yang lebih tinggi. Terus ada RISC memiliki ciri-ciri umum, yaitu memiliki sifat tunggal int. Kedua, ada memiliki ukuran instruksi 4 byte pada umumnya. Ketiga, mode pengalamatan tidak lebih dari 5. Yang keempat, ada operasi loop tidak digabungkan dengan operasi aritmatika. Ialah rancangan dengan skala instruksi seperti pada CISC dan RISC, bisa dimisahkan secara dieksekusi dan secara independen. Nah, ada tahu kan teman-teman?
RISC memiliki ciri-ciri umum, dan keduanya itu ada internal hardware design. Internal hardware design yang memiliki rancangan ini berhubungan dengan masalah jenis. Kalau yang internal, dia masuk kepada rancangan-rancangannya, masalah nilai fokus yang tingginya. Kalau yang di eksternal ini, dia rancangan yang berhubungan dengan masalah kapasitas, register juga komponennya guys. Sekian dari hasil pembelajaran mikroprosesor hari ini. Jika ada kesalahan atau sejenisnya, mohon dimaaf ya guys. Terima kasih.